one can stop us. We know that it's wrong to hide from the truth. Dari proposal yang diajukan yaitu dengan judul model penyelesaian konflik sosial menurut hukum adat Lampung. Dari penelitian tersebut kami membahas latar belakangnya bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penyelesaian konflik sosial, belum ada implementasi tentang penyelesaian adat yang secara rigid dilakukan oleh setiap daerah sehingga menghasilkan produk atau hukum adat yang bisa menyelesaikan konflik sosial yang terjadi khususnya di Provinsi Lampung ini. Dari latar belakang tersebut, kami mencoba menggali permasalahan yaitu bagaimana penyelesaian konflik sosial menurut hukum adat Lampung dengan sub pokok bahasan yaitu syarat dan prosedur penyelesaian konflik sosialnya. Yang kedua adalah menyusun rumusan tentang kebijakan penyelesaian konflik sosial menurut hukum adat Lampungnya. Nah, dari sini kami beberapa temuan yang kami dapatkan yaitu adalah penyelesaian konflik secara adat biasanya menggunakan jalan mediasi atau arbitrasi, yaitu tidak melakukan proses hukum ke hukum nasional, sehingga ini lebih efektif dibandingkan dengan menggunakan hukum nasional menurut temuan yang di lapangan, karena lebih dilakukan atau dipatuhi oleh masyarakat hukum adat Lampung sendiri. Nah, dengan adanya hal tersebut maka produk hukum yang harusnya dilakukan atau didorong adalah melakukan inventarisasi bagaimana hukum adat Lampung ini eksis dan bisa diterapkan dalam perjalanan hukum, didorong untuk menjadikan produk kebijakan yang dirasa bisa menjadikan suatu penyelesaian konflik sosial. Nah, ini syarat dan prosedur penyelesaian konflik sosialnya adalah penyelesaian konflik sosial dalam adat Lampung terdapat beberapa syarat, diantaranya adalah pihak aktor atau adanya permasalahan konfliknya, adanya niat atau kesempatan untuk perdamaian antara kedua belah pihak. Nah, ini menjadikan landasan Holland Bakery. Ya, cuman saya sayangkan kenapa kok di Pasar Kangkung ini yang tadinya ada Holland Bakery kok tidak diperpanjang sewanya gitu. Dan menurut yang hasil penelitian yang kami lakukan, katanya di daerah Pasar Kangkung ini di PSBB-nya tuh kurang minatnya untuk di situ. Jadi maka ditutup karena biaya operasionalnya lebih tinggi dibandingkan dengan pemasukan dari yang ada di Pasar Kangkung tersebut. Itu dilihat dari strategi, kekuatan dan peluangnya. Dan untuk strategi kelemahan, dilihat dari sisi kelemahan dan peluang, maka Holland Bakery ini harus bisa mempromosikan kualitas roti pada pasar yang lebih luas dengan memanfaatkan media sosial dan teknologi serta gaya hidup masyarakat. Dan yang kedua di sini strategik di kelemahan dan peluangnya ini Holland Bakery harus menyediakan delivery order dan pembayaran tanpa uang, maksudnya tidak langsung cash, dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang saat ini berlaku. Apalagi dengan adanya COVID ini, mungkin memang strategi yang ketiga ini dari yang kami tawarkan ini sangat diperlukan untuk Holland Bakery. Dilihat dari kekuatan dan ancaman, maka strategi Holland Bakery yang harus dilakukan adalah memanfaatkan keunggulan brand yang dimiliki oleh Holland Bakery dan kualitas roti untuk menarik konsumen yang sudah lama. Dan dari sisi kelemahan dan ancaman, maka strategi yang kami tawarkan kami sampaikan adalah Holland Bakery harus dapat mempertahankan pelayanan yang baik, fasilitas yang memadai, dan kualitas produk yang dijamin untuk dapat tetap bersaing dengan pesaing lama maupun pesaing yang baru. Itu yang kami tawarkan dari hasil penelitian ini. Nah, dilihat dari strategi bisnis kanvas ini dilihat dari 9
blok ya. Dan dalam strategi bisnis model Canvas ini kita memperlihatkan 9 blok. Blok pertama adalah consumer segment, dan blok kedua itu adalah value proportional, dan ketiganya channel, yang keempat customer relationship, kelimanya revenue statement, dan yang keenamnya key resource. Proyeksi belief yang dipercayai dengan pengajaran dan kelas dikarenakan kelasnya online. Ada beberapa kondisi kelas yang tidak bisa tidak sebelumnya, maksudnya ada beberapa kondisi kelas yang sebelumnya belum pernah dihadapi oleh dosen tersebut. Keluarannya ini saya sudah sampai ke International Conference on Progressive Education atau ICOP 2020 di FKIP. Cuman untuk absen itu sudah accepted, tapi kalau untuk yang paper masih under review. Nanti publikasinya ini beberapa jurnal yang ditawarkan. Oke, sekian itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zoom. Sebelumnya Karena ekonomi kan disiapin Zoom, saya pakai Zoom juga Zoom gratisan. Zoom pribadi sih. Kalau yang di ekonomi kan memang Zoom-nya 40 menit, nanti 40 menit nyambung lagi. Iya, itu gratisan itu. Iya. Ya, gimana Pak tadi Pak? Modifikasinya Pak? Modifikasinya, jadi kan awal kan penelitiannya kan di kelas gitu ya. Penelitian di kelas ketika ada turbulensi sehingga nggak bisa dilakukan itu di kelas, tapi via online. Jadi gimana ya? Ya, ketika dosennya Zoom ya saya diikut sertakan di Zoom-nya aja sih Pak. Itu aja sih. Zoom sama Google Classroom. Instrumen yang digunakan apa sih? Kuesioner, observasi dan Ya, ini observasinya agak susah kalau dia di Zoom atau Iya, di Google Classroom. Kalau dia di kelas kan bisa observasinya kan lebih mudah gitu kan. jadi Itu juga dengan interview. nggak sebenarnya sih beliefnya tuh nggak semua bisa kelihatan Pak, karena ya memang kalau di Zoom kan cenderung dosennya yang menerangkan. Paling kemarin itu interviewnya tugas-tugas aja sih Pak. Cuma publish apa aja. Itu kira-kira mau ikut nggak? Ya, kalau publish nanti tahdikan. Ya artinya bukan, kalau sudah publish, yang ini publish, double nggak bakal bisa diakui hakinya. Oh gitu ya. Tapi kalau laporan pengajarnya beda, haki, dia tidak akan punya nilai Bapak. Cuma. Oh gitu ya. Harus beda Bu ya. Ya arti kalau digunakan untuk hukum, Ya, kita pilih di antara. Iya, pilih salah satu kan. Yang ketiga ini tidak usah nilai ini bobotnya ya. Ya, karena Visinya. Nah, kita kan ngejar yang publish. Iya betul, kalau sudah fokusnya bagus. Yang berarti fokus Bu. Dan punya dia nama. Gede fokus. Baik, gitu ya. Oke, makasih. Semuanya itu atas masukannya insya Allah saya lakukan untuk mengikuti. Western countries, North America dan sebagainya. Nah dari buku ini yang saya tampilkan adalah hasil-hasil penelitian dari penelitian sebelumnya mengenai respon rate. Nah dari penelitian tersebut saya melihat ada dua konsep besar bagaimana seorang surveyor itu dapat melakukan penelitian survei di mana respon rate-nya itu bisa tinggi. Nah ada dua indikator, yaitu pertama desain kuesionernya, yang kedua strategi penyebaran kuesionernya. Nah, berdasarkan dari buku tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menginvestigasi bagaimana desain dan strategi yang tepat dalam meningkatkan respon rate pada penelitian survei
bidang penelitian ekonomi dan bisnis. Nah, berdasarkan buku tersebut yang notabene banyak dilakukan di perusahaan di negara maju, Western countries, North America, saya mempunyai asumsi berdasarkan teori Hofstede ada perbedaan persepsi antara negara maju dengan negara Western countries dengan Asian countries. Nah, penelitian meningkatkan respon rate sebatas sepengetahuan saya itu masih sangat sedikit sekali dilakukan di Asian countries, khususnya di Indonesia. Dua arah ini. Yang pertama menjabarkan konsep awal rumusan Ciptaker yang memang dianggap problematik oleh serikat pekerja maupun oleh para ahli. Kemudian menemukan model perlindungan hak konstitusional pekerja yang lebih ideal dengan RUU Ciptaker bersandar pada prinsip welfare state dan SDGs Indonesia. Temuan penelitian kayaknya terlalu panjang kalau di sini, ya Prof. Iya. Lanjut. Poin yang terakhir saja terkait dengan model pengaturan hak pekerja yang dirumuskan saat ini dalam RUU Ciptaker itu perlu ada penyesuaian agar visi pertumbuhan ekonomi yang digaungkan dengan adanya RUU Ciptaker itu bisa tetap sejalan dengan prinsip welfare state dalam 7 poin tersebut. On-hold liability. Prinsip ini merupakan reaksi dari prinsip strict liability atau tanggung jawab mutlak. Ketika pesawat terjatuh, maka yang bertanggung jawab siapa? Kalau seandainya memang mungkin Bapak Ibu saya sedikit mundur ke belakang, ada peristiwa pesawat yang Malaysia Airlines tersebut yang hilang, yang menurut kabar pesawat tersebut itu dijatuhkan oleh si pilot. Nah, kalau memang betul sampai sekarang itu masih misteri, kita belum tahu rentetan ceritanya. Nah, kalau memang betul itu memang terjadi peristiwa bunuh diri yang dilakukan oleh pilot, kemudian dia bunuh diri dan membawa semua penumpangnya bersama dia, oke, tanggung jawab hukum pada si pilot. Tapi tetapi perusahaan pun juga memiliki tanggung jawab hukum pidana juga. Berarti secara tidak langsung perusahaan tersebut itu tidak bisa mengontrol dari pilot atau anak buahnya. Di situ maka perusahaan harus bertanggung jawab secara pidana. Paling tidak yang dikenakan adalah pada pihak-pihak pimpinan perusahaan tersebut. Bisa berupa pidana denda atau bahkan bisa berupa pidana kurungan. Menjalankan program yang memang sudah ditentukan. Kemudian kami melihat bahwa dua variabel smart city yaitu partisipasi atau smart governance dan modal sosial atau smart people itu memiliki daya dukung yang bisa menjadi pijakan awal selain penerapan e-government yang kemudian diharapkan dapat menggerakkan variabel smart city yang lain seperti daya saing, mobilitas, lingkungan, dan kualitas hidup. Selanjutnya, kami menganggap bahwa modal sosial yang ada di masyarakat, kemudian partisipasi yang dimiliki oleh masyarakat, dan didukung e-government yang dijalankan pemerintah itu bisa menjadi tools bagi program smart city sehingga kemudian bisa mewujudkan karakteristik smart city sendiri. Karakteristik smart city itu bisa merujuk kepada visi dan misi Kota Bandar Lampung. Visi Kota Bandar Lampung sebagaimana yang ada di website yang mereka miliki itu adalah membangun Kota Bandar Lampung yang sehat, cerdas, kemudian inovatif, berbudaya unggul, dan ya ada lagi. Selanjutnya mengenai kebijakan smart city Kota Bandar Lampung yang tadi sudah saya katakan lebih fokus kepada e-government, bahwa
sejak tahun 2019. Sakit ya? Gak ada anggota? Ya Bapak kita ya. Kemudian Bu Yuni Ningsih ada sudah. Kumala. Wah, kalau pakai masker ini lama kita mengenalnya. Apa keterangan? Keakhiran ya Pak ya. Keakhiran ya Bu. Karena COVID. Karena salah kita Pak. Jadi untuk sesi 3 ini yang hadir hanya Bu Yuni Ningsih yang diwakili oleh Bu Kumala. Dan siapa Bu? Pak Zubaidi. Nanti saya simpan. Bapak Zubaidi udah hadir ya? Saya wakil Oh, ada anggotanya yang mewakili. Udah siap ya? Iya. Terus Bu Aida Sari udah hadir juga Bu ya? Karena sesi yang ketiga ini ada 2 yang nggak hadir jadi bisa diisi oleh yang sudah hadir. Apa namanya, capaian yang dia terima, yang dia rasakan ini diuji nggak? Oh iya, di sini tidak. Kalau kita kepuasan kan tidak bisa menyampaikan apakah dimensi dari persepsi pasien terhadap kualitas layanan rumah sakit itu mempengaruhi kepuasan. Karena kalau model kualitas pelayanan antara selama itu hampir semua orang sudah pasti yakin bahwa modelnya era itu lah, gitu kan. Tapi kalau mau melihat misalnya sampai di mana tingkat kepuasan si konsumen terhadap layanan, kemudian nanti faktor apa, karena nanti mungkin akan berbeda industri rumah sakit